Welcome to EnglishForAll.id, best solution for your test. Hai good learners, kali ini kita akan belajar writing section on IELTS test. Hi, how's it going? Good learners, I hope you are always healthy and happy. Welcome to IELTS preparation course. Nah, kali ini good learners kita akan melanjutkan kursus dari sebelumnya, yakni masih tentang writing, good learners, khususnya bagian menulis introduction. Oke, ayo kita mulai, good learners. Nah, talking about introduction, good learners, kali ini kita akan fokus pada 3 hal. Yang pertama itu ada definisi introduction, lalu contoh introduction, dan introduction sebagai referensi. Oke, definisi dari introduction, ya. Introduction itu adalah sebuah pembuka yang memperkenalkan isi keseluruhan atau gambaran umum dari suatu teks. Tidak hanya detail, introduction bersifat lebih umum untuk kemudian informasi tersebut dikembangkan di bagian isi atau supporting idea, ya. Lalu dalam teks nih good learners, introduction merupakan paragraf pertama untuk membantu pembaca mengetahui informasi yang akan mereka dapatkan dari suatu teks. Jadi intinya kalau kita menulis atau do the writing itu udah pasti untuk siapa? Untuk the readers. Jadi selalu berpikir bahwa oh nanti reader saya seperti apa ya? Intinya nggak sih tentang penulisan saya? Seperti itu good learners. Lalu, introduction itu bersifat seperti peta, good learners, menjelaskan teks secara keseluruhan sehingga seluruh teks dapat disimpulkan hanya dari paragraf awal saja atau introduction. Sebuah teks tanpa paragraf pembuka atau introduction terkadang akan membuat bingung dan mempersulit pembaca. Kebayangkan, good learners, kalau good learners pergi ke suatu tempat yang asing dan nggak mau bertanya, membuat good learners bingung. Nah, kurang lebih seperti itulah kalau misalkan suatu teks tanpa paragraf introduction. Lalu, dalam teks atau essay, garis besar ide yang hendak disampaikan merupakan sesuatu yang bersifat penting sebagai petunjuk bagi the readers. Yes. Nah, good learners, berikut adalah metode penulisan introduction. Dalam membuat sebuah paragraf introduction, terdapat 2 metode yang sering digunakan. Pertama, good learners bisa membuat introduction terlebih dahulu untuk kemudian dikembangkan menjadi isi atau badan teks. Kelebihan dari metode ini memiliki kerangka penulisan. Tinggal good learners kembangkan saja kerangka tersebut. Mudah bukan? Lalu metode 2, itu good learners dapat membuat paragraf introduction setelah membuat isi teks. Jadi membuat outline terlebih dahulu. Nah, jadi good learners baru membuat introduction. Pada metode ini, gambaran umum yang dituliskan akan merujuk atau berdasarkan pada isi yang sudah dibuat. Seperti itu good learners. Nah, struktur paragraf introduction. Struktur paragraf introduction itu ada 2 good learners. Yang pertama itu ada ide pokok. Lalu yang kedua ada thesis statement. Apa sih ide pokok itu? Dan apa sih thesis statement? Thesis itu kan buat S2 ya. Nah, bukan. Jadi thesis statement di sini adalah overview terhadap suatu teks. Jadi good learners, thesis statement itu bisa suatu main idea itu sendiri ataupun kayak kesimpulan. Seperti itu good learners. Nah, berikut ini adalah contoh paragraf introduction yang baik. Di sini ada perbandingan ya good learners, ada yang weak introduction, lalu yang strong. You can see ya, bisa bandingkan kan good learners. Oh, ternyata yang lemah itu seperti ini introduction-nya, lalu yang kuat ini seperti ini. Yes, in terms of the words juga berbeda ya. Lebih banyak yang strong. Nah, berikut ini adalah yang contoh keduanya. Actually, you can pause this video, ya. Good learners bisa pause, lalu good learners bisa baca dengan seksama, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, berikut ini ada soal nih, good learners. Coba kerjakan, ya. Buatlah sebuah paragraf introduction tentang the importance of physical education in schools. Coba good learners buat satu paragraf. Ayo, cepet. Sekarang, woi. Sudah? Sudah selesai? Oke. Actually, the answer will be varies ya, good learners. Jadi, jawabannya bisa beragam. Semua orang mempunyai special characteristics. Jadi, pasti ketika saya suruh untuk mengerjakan sebuah soal ini, pasti akan berbeda semua jawabannya. Nah, berikut ini adalah rekomendasi jawaban dari, for example, here. You can pause this video and read the answer ya, good learners. Mudah bukan good learners? Ya, mudah ya. Introduction aja kok, cuma satu paragraf.
Nah, berikut ini adalah tips and tricks for you. Yang pertama, mulailah dengan beberapa kata yang menggambarkan topik yang hendak disampaikan. Tidak perlu terlalu spesifik, buatlah semenarik dan sejelas mungkin agar pembaca tertarik dengan ide yang Goo-learners hendak sampaikan. Lalu, yang kedua, setelah memberikan gambaran umum dari ide pokok atau main idea, Goo-learners berikan 1 atau 2 kalimat opini terkait ide pokok tersebut. Panjang pendeknya, sebuah introduction tergantung pada kompleks informasi yang hendak disampaikan dalam teks. Akan tetapi nih, Goo-learners, introduction biasanya tidak lebih dari 1 lembar, biasanya hanya setengah lembar. Siapa juga yang mau nulis introduction panjang-panjang ya, Goo-learners? Kebayangkan kalau introductionnya 1 halaman, berarti teksnya 1 buku. Okay, I think that's all for me. Thank you for joining me. See you on the next video. Bye! Nah, gampang kan? Makanya, yuk ikuti terus persiapan tes TOEFL dan IELTS di EnglishForAll.id. Dapatkan video terbaru kami dengan cara klik subscribe, like, dan jangan lupa komen lalu share video ini.